الفاتحة الله يفتح علينا فتح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى روح العلماء والعاملين وأولياء الصالحين ووالدين الحاضرين وشيخنا أجمعين. الله يقبل من الجميع ويعفو عن الجميع ويصلح عن الجميع في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah takarrama alaina bikum bi ni'amihi la tuqsa. As'aluhu tabarakallahu ta'ala ay yasrifa anna kulli ghammah wa ay yahfadhana min kulli nigmah. Wa usalli wa usallim ala hadhihi an-nabiyil ummah sayyidil mursalin wa khataman nabiyyin wa sahibil mu'jizati wal hujjatil qati'ah wal barahin wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. فلربي كل حمد جل أن يحصره العاد إذ هبنا بالوجود المصطفى Hadi Muhammad amma ba'd. Pertama dan paling utama, marilah kita haturkan rasa puja beserta puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana puja dan puji tersebut tidak bisa kita hitung dengan bilangan maupun hitungan, karena Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita berupa nikmat Islam, iman, ihsan, sehat walafiat, taufik, ridha dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, di majlis yang mulia ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala duduk bersama-sama. Insyaallah duduknya kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan pemahaman agamanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak hentinya kita sampaikan buat junjungan Nabi Agung kita, basyaran lakal basyar, hakikatnya seperti manusia akan tetapi tidak seperti manusia biasa. Siapa lagi kalau bukan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahibba'i kiram, minggu kemarin kita sudah praktek tata cara mengafani jenazah atau mengafani mayit. Di antaranya wajib ketika kita, kalau bahasanya pengafan ini, pembungkus. Ngafani, ya ngafani mayit. Kalau bungkus beda ya. Yang ngafani mayit. Ada sebagian bahasa orang, sebagian ada bilang bungkusin mayit. Iya. Nah, jadi dikafani. Nah, intinya ketika mengafani itu namanya hakun lillah, haknya Allah Subhanahu wa taala, mayasturul aurah, yang menutupi daripada aurat, dari pusar sampai ke lutut. Ada misalnya di kampung kita ada orang dikafani batasnya pusar sama lutut, itu sudah cukup. Karena kenapa? Karena auratnya tertutup. Di antaranya kalau hakul mayyit, haknya mayit adalah jami'ul badan, menutupi semua anggota dari kepala sampai ke ujung kaki. Satu lapis juga cukup. Itu hakun lillah, hakun lil mayyit. Begitu juga hakun lil warathah, haknya ahli waris. Kebetulan dia wasiat minta dikafani lebih dari 3. Lebih dari 3 ini 4, 5, 6, 7 setelahnya ini boleh diambil oleh ahli waris. Biarpun posisinya dia wasiat lebih dari 3. Karena kenapa? Karena sunnahnya hanya 3.
Ya, sunnahnya tiga. Lebih dari itu haknya ahli waris. Tapi biasanya kalau wasiat misalnya lebih dari tiga, ahli warisnya ikhlas ya sudah. Ya ditutup. Ya dilipat semua di badan. Nah, terakhir ada hakul ghurama. Haknya orang yang ngutangi. Kebetulan si mayitnya tadi ada utang sama orang. Kebetulan kain kafannya ini boleh tidak diambil sama orang yang ngutangi? Boleh. Kafan yang mana? Kafan kedua, kafan ketiga. Ini boleh diambil untuk bayar utang. Dan yang repotnya ketika wafat, meninggal dunia, utang banyak, sudah itu kain kafan tidak ada. Ya itu yang susah. Nah, maka sebelum kira-kira lah namanya dari umatnya Nabi Muhammad SAW, itu biasanya 40 hari sebelum dia wafat itu Allah kasih tanda-tanda. Semua contoh kayak orang mau meriang, mau demam, itu tanda-tandanya apa? Pilek, batuk, tenggorokan sakit, buka baju dikit langsung panas dingin. Nah, itu tanda-tanda mau demam. Sama seperti orang mau wafat, ya mau meninggal dunia, itu Allah berikan tanda-tanda. Ya, kalau tanda-tanda yang umum banyak, di antaranya apa? Ubanan, apalagi gigi sudah mulai hilang, lutut mulai sakit. Biasa pikirannya ini tajam, mulai ya sering hilang ingatan, mulai menipis ingatannya. Ya, biasa kalau keluar rumah tidak pakai baju, badannya tahan. Ketika sudah keluar masuk angin. Nah, ini tanda-tandanya. Ya, itu tanda-tanda. Tanda-tanda diantaranya itu umum ya. Nah, ada juga yang khusus Allah berikan khusus buat umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu setiap pribadi seseorang dia bakal tahu, dia bakal wafat. Ada sebagian juga diantaranya mimpi datuknya, mimpi cerita sama anak-anaknya. Kebetulan Habib punya abah itu pernah mimpi datuknya ngajak balik, cerita semua anak-anaknya. Ketika cerita tadi kan yang dengarnya biasa santai aja, masalah ada, cuma mimpi. Tapi dalam mimpi tersebut ngajak balik. Lama beberapa hari setelah itu dia wafat. Nah, itu ada tanda-tandanya. Nah, yang repot itu sudah ada tandanya tapi pura-pura tidak tahu. Ya, kalau sudah ada tanda-tandanya sudah ya, bergiat. Sholat jangan tinggal. Ya, sodako, infak dan yang lain. Amal jariyah yang lain. Berbuat baik. Itu sudah ada diberikan Allah kesempatan. Karena kenapa hatta Fir'aun, ya Fir'aun itu ngaku Tuhan, Allah berikan kesempatan pada Fir'aun. Dikasih kesempatan, tetapi sudah gargarah sampai sudah ke tenggorokan ini. Tidak diterima atau tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, haqqul gharama, haknya orang yang memberikan hutang, dia boleh mengambil kafan kedua, ketiga ataupun setelahnya. Itu haknya orang yang menghutangi. Tapi biasanya kalau masalah kalau orang mengafan itu kalau berhubungan tentang utang kira-kira mau enggak digantikan kafan? Oh, ya, kayaknya enggak berani. Iya. Begitu juga ahli waris kalau berhubungan dengan kafan, mau diapa sudah dipotong-potong enggak bisa dijual. Iya, biarpun bisa dijual harganya enggak sesuai. Ya Allah.
Nah, itu yang intinya adalah laki-laki tiga lapis. Kalau perempuan dia lima lapis. Dia lebih satar, lebih tertutup daripada laki-laki. Di antaranya perempuan itu pertama adalah gamis. Gamis ya, terbuat dari kain kafan itu dibolongin, kepalanya dimasukin, ketutup. Setelah itu khimar. Khimar itu apa namanya? Kerudung atau mukena ya. Terbuatnya dari kain kafan juga. Setelah itu adalah izar, sarung. Sarungnya terbuat dari kain kafan juga, sarung. Tapi tidak jahit dia, cuma dililit aja. Nah, yang terakhir dua lapis. Berarti lima. Ini untuk perempuan 5 lapis, laki-laki tiga lapis. Nah, ini hitungannya dihitung satu-satu deh. Ya, dihitungnya 1 lapis, 1, 2, 3 lapis. Itu hitungannya. Bukan didempet-dempet misalnya, sudah itu dililit 1 kali. Tidak. Itu tidak ada hitungannya 3. Maka kalau dia hitungannya 3, cari dasar kain kafannya yang agak lebar. Ukuran apa yang paling besar? XL. Ada yang XL. Apa namanya? Kabung. Iya. Itu tanya tukang kain lah ya. Ya, bukan ini kita ya. Tanya tukang kain. Yang lebih lebar. Ukuran apa? Sekian. Setelah itu ahibah al-kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah lewat pembahasan tata cara atau kefiyah mengafani jenazah. Sekarang kita masuk faslun arkanus salatil janazah sab'atun. Rukun-rukun di dalam salat janazah ada 7 rukun. Sebelum kita masuk pembahasan tentang rukun di dalam salat janazah, ada di dalam hukum salat janazah itu wajib kapan? Wajib fi haqqil muslimin. Wajib kita nyolati, yaitu terutama orang muslim. Di dalam jiwanya, di dalam dirinya, dia pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi ada yang bilang, Bib, tetangga anak itu mengucap 2 kalimat syahadat, tapi babi makan juga, Bib. Ya, babi makan. Mengucap 2 kalimat syahadat, sudah masuk Islam, tapi masih nongkrong di lenteng misalnya. Masih nongkrong di tempat minuman keras. Masih berbuat dan yang lain lah yang tidak yang dilarang oleh syariat di dalam. Apakah dia dikatakan muslim atau tidak? Nah, intinya ketika dia mengucap 2 kalimat syahadat, dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhannya, Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dia bersaksi, maka dia dikategorikan orang Islam. Dimakamkan di mana? Sama di pemakaman Islam. Ya, di pemakaman orang Islam dia dikebumikan di situ. Ada sebagian kadang-kadang main tarik-tarik. Keluarga sini narik sini, yang ini narik sini. Tapi kalau dia sudah mengucap 2 kalimat syahadat, ya, sudah ada saksinya, sudah dia diambil, dimakamkan di pemakaman orang muslim. Dan ketika disolati juga, ya, dia tetap sholatnya di masjid, di musola, atau misalnya tidak ke masjid, musola di rumah, baru dibawa ke pemakamannya. Nah, ini hukum wajib ketika yang meninggal, yang wafat tersebut adalah orang muslim. Dan begitu juga wajib ketika as-sigit. Sigit itu anak yang lahir di atas 6 bulan. Ini tetap hukumnya wajib disolatin. Karena kenapa? Karena dia tubuhnya ini
anggota tubuhnya, tangan, kepala, kakinya sudah lengkap. Lalu ketika lahir dari rahim ibunya dia wafat, meninggal. Ini hukumnya tetap wajib. Ada juga hukum sholat haram. Kok sholat bisa haram? Sholat jenazah bisa haram. Kapan itu? Ketika kita nyolatin orang yang mati di dalam medan perperangan. Orang yang mati syahid. Orang mati syahid itu tidak disolatin dia. Kalau kita nyolati hukumnya apa? Haram. Dan sholatnya tidak sah. Kenapa orang syahid itu tidak disolati? Hukumnya haram. Karena dia sudah syuhidalahu bil jannah. Dia sudah ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia sudah menyaksikan tempatnya di sorga. Ini jaminan yang dijamin oleh Allah, yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang mati di dalam medan perperangan menegakkan kalimatnya Allah, itu sudah hendak disolatin. Sudah dia langsung syahid. Jadi dia langsung syahid. Dan hukumnya kalau kita solati adalah hukumnya haram. Paham sampai di sini? Begitu juga hukum kita menyolati haram ketika kapan? As-sigit, anak yang lahir di bawah 6 bulan. Di bawah 6 bulan ini tidak boleh disolatin. Haram hukumnya. Pernah kejadian di Tebing. Daerah Tebing itu ada satu ustadz. Ini anak yang di bawah 6 bulan disolatin. Setelah dimakamkan, dia balik. Balik ini gelisah nih, apa hukumnya? Haram atau tidak? Haram atau tidak? Dalam fikih kan disebutkan di sini haram. Ada nelpon. Assalamualaikum, Bib. Anak kemarin ada anak yang meninggal ini di bawah 6 bulan. Akhirnya kami bawa sholat di masjid. Apa hukumnya? Tetap hukumnya haram. Ketika haram tersebut sah atau tidak? Tidak sah. Karena kenapa? Karena anak kecil dia sudah tidak ada dosanya. Dia maghfurullah. Sudah tidak ada dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hukum fikihnya ketika disolati hukumnya adalah haram. Tidak sholat dia, tidak disolati. Sama kayak 6 bulan ke bawah, 5, 4, 2, 1 bulan. Keguguran. Nah, itu dilapis dengan kain kafan, dikubur, ya bebas di depan rumah atau belakang rumah atau di pemakaman juga, tidak masalah. Nah, tidak boleh disolatkan. Ahibbahil kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sama kayak tanda-tanda itu. Pernah kejadian Habib punya anak yang nomor 5. Ya, anak yang nomor 5 itu perempuan, Khadijah. Umur hidupnya 2 bulan. Pas sudah cukuran, tasmiyah, kasih nama, besoknya meninggal karena sesak napas. Sebelum wafat ini anak, sebelum meninggal, dimimpikan 3 hari sebelumnya. 3 hari sebelumnya sudah mimpi bahwasanya ini anak bakal meninggal. Karena kalau ada tanda-tanda yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, di antaranya itu. Apa mimpinya? Ketika mimpi tadi, di dalam mimpi lagi ngendong bayi, anak kecil, sudah itu dililit pakai kain kuning. Dibawa ke jalan. Langsung diantar ke pemakaman. Ya, setelah sholat. Nah, itu dalam mimpi 3 hari sebelum itu. Nah, jadi ketika dia sakit, ada tanda-tanda. Ketika dibawa ke rumah sakit, dokter itu bilang, Pak, maaf Pak ya, ini kecil kemungkinan. Kecil kemungkinan. Dokter itu bilang, kecil kemungkinan. Ketika dokter tadi bilang kecil kemungkinan, teringat mimpi 3 hari sebelumnya. Oh iya, ya Pak. Sudah, mungkin sebelum dokter itu ngomong, sudah tahu sudah. Dokter itu ngomong, kita sudah dikasih mimpi. Hasil menjelang siang, sadar dia bergerak, matanya akhirnya wafat pas zuhur.
Nah, karena kenapa? Sudah dikasih tanda-tanda. Nah, diberikan tanda-tanda oleh Allah Subhanahu wa taala, dia wafat. Ala kulli hal. Nah, kalau anak yang sudah lahir, sudah bergerak, hidup dan yang lainnya, itu tetap dia wajib disolatin. Nah, kalau dia di bawah 6 bulan, itu prediksinya biasa anak di bawah 6 bulan itu dia belum bergerak, ya, belum ngapu-ngapuin. Nah, itu dia hukumnya tidak disolati. Lebih dari 6 bulan maka hukumnya wajib disolati. Nah, jadi kalau ada misalnya kebetulan ada keluarga atau terjadi pada diri kita, atau misalnya keluarga jauh kebetulan wafat meninggal, sudah tidak usah disolatin, langsung dibawa ke pemakaman. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diantaranya adalah hukum ketika kita menyolati. Begitu juga hukum menyolati orang kafir. Orang kafir, misalnya tetangga kita kafir misalnya. Oh sudah, itu sholatin dulu secara Islam. Oke, baru secara agama dia. Itu tidak boleh. Haram hukumnya. Ya, hukumnya haram. Begitu juga di negara kita ini ada sebagian orang yang berfahaman, dia tahlilan ikut, maulid Nabi ikut, misal, tapi tidak sholat. KTP-nya apa? Kejawen. Ada KTP kejawen? Ada tahu, Allah alam. Sudah keluar atau tidak? Ya, aliran cuman kepercayaan. Dia tidak sholat, pakai peci, pakai koko, pakai sarung, sama kayak kita. Apakah dikategorikan Islam atau tidak? Kayak mana Pak Masud? Iya, aliran kepercayaan. Apakah termasuk Muslim atau tidak? Nah, bukan Muslim. Berarti dia makamnya beda. Bingung dia. Kalau di kelompok orang Kristen tidak masuk, orang Buddha tidak masuk, Hindu tidak masuk, Islam juga tidak. Di mana di makamnya? Tapi kalau masyarakat kita nengok, kalau dia pakai peci, pakai koko, pakai sarung, sudah lah nih Islam lah nih. Iya kan? Dimasukin situ. Nah, itu enaknya orang Islam. Pemakaman Islam itu siapa boleh masuk. Tetapi pemakaman orang lain, orang Muslim tidak boleh masuk di situ. Banyak kan pemakaman kita ada salibnya, ada ini, macam-macam. Sama seperti orang buat pemakaman. Misalnya mana tahu Allah kasih rezeki lahan yang luas. Misalnya. Dibuat di situ pemakaman berapa kapling. Misalnya. Ada 4 kapling. Di sini pemakaman orang soleh. Nah, misalnya di sini pemakaman syekh atau guru. Misalnya guru-guru ngaji, guru-guru agama, makamnya di sini. Sebelahnya lagi santri, ya, pemakaman para santri. Termasuk yang hadir majelis ilmu itu di sini juga tempatnya. Nah, sebelah sini ahlu maksiat. Ditulis ini. Khos pemakaman umum ahlu maksiat. Kira-kira mau tidak masuk ke situ? Tidak mau. Insya Allah mudah-mudahan kalau dibuat pemakaman yang seperti itu, insya Allah orang pengennya ke sini semua. Yang kedua tempat ini. Yang pengen ini tidak mau dia. Ya, tidak mau. Atau dibuat sebelah sini tempat pemakaman apa? Yang tidak beragama. Ini tidak ada agama di sini. Nah, jadi itu yang milihnya pasti dua. Kita berharap ya Allah mudah-mudahan kayak matinya di sini. Ya, mudah-mudahan matinya di sini. Sama seperti orang pergi haji umroh itu, ketika dia wafat, dia pengen dimatikannya di mana? Di Mekah atau di Madinah. Di Mekah dimakamkan atau dia meninggalnya di Madinah dekat makamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah. Ada sebagian orang soleh, ya, di antaranya ulama-ulama kita, sebelum dia berangkat haji atau umroh, dia silaturahmi, duduk-duduk, ngobrol-ngobrol. Akhirnya dia cerita, saya nanti tidak pulang lagi, saya
dimakamkan di sana. Sudah ada azam, keinginan. Sudah ada keinginan, kemauan bahwasanya dia bakal wafat di kota Makkah ataupun Madinah. Insya Allah mudah-mudahan kita ya dimakamkan di tempat-tempat yang Allah pilih, yang mana di dalamnya ada para anbiya dan para rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan kita nanti matinya di tanah sengketa. Sudah mati ditanam tanah sengketa, sudah dikuburin, 2 hari setelah itu, seminggu pindah ke sana lagi, udah tuh kayak sengketa pula, pindah lagi. Nah, tapi ada yang bilang kalau orang yang dimakamkan di tanah sengketa berarti dia asal muasalnya dilahirkan dari tanah betul. Wallahu a'lam. Nah, jadi kalau sengketa surat menyuratnya diurus, jadi tidak sengketa lagi dia. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berhak menyolati seseorang ketika dia wafat atau meninggal dunia? Yang berhak menyolati pertama adalah jalur dari atas. Di antaranya adalah bapaknya. Bapaknya, kakeknya, datuknya terus. Ini yang berhak yang nyolati kita. Kalau kita misalnya abah masih ada, ya abahnya kita. Kalau misalnya abahnya abah masih ada, datuk, ya datuknya kita yang nyolatin kita. Nah, itu urutan yang pertama. Kalau tidak ada, datuknya tidak ada, abahnya tidak ada, maka kembalinya ke furuk. Asalnya yang pertama usul. Usul itu ke atas. Kalau furuk ke bawah. Siapa yang nyolatin adalah ibn, anaknya kita. Kalau misalnya anaknya kita lebih duluan wafat dari kita, dia punya anak enggak? Ibnu ibnin. Ada anak enggak di bawahnya? Nah, ini anaknya anak kita inilah yang nyolatin bapaknya. Begitu juga kalau bapaknya enggak ada, yang nyolatin datuknya ke bawah. Ini ibnu ibnin. Apa namanya? Cucu. Ya, cucu jalur sebelah laki-laki. Nah, ini yang berhak yang menyolati ketika kita wafat. Nah, maka ini idaman diantaranya, idaman seseorang bapak dan ibu ketika anaknya menjadi orang yang alim. Anaknya yang berilmu, idaman seorang kedua orang tua itu ketika dia wafat yang nyolatin anaknya. Kira-kira senang enggak kita? Senang. Yang nyolatin siapa? Anak-anak. Yang baca apa? Yang baca talqin, anak. Baca doa, anak. Nanti baca yasin, tahlil, baca Al-Quran, hatam Quran, anak. Itu gembira, senang. Maka sering Habib ceritakan kisah ada satu orang alim yang di Mesir. Orang alim ini dia ahli ru'yah, dia sering mimpi. Ketika mimpi ngelihat ibu-ibu ini lagi santai. Kalau bahasa kita ngongkang-ngongkang kaki dia. Oh, santai-santai dia duduk. Oh, senang ibu ini. Orang alim soleh ini bertanya kepada ibu itu, Bu, kenapa ibu duduk dengan santai, happy di sini, Bu? Akhirnya diceritai sama ibu tadi. Sedangkan arwah orang muslim dan muslimat yang lain ini lagi rebut-rebutan pahala. Pahala. Ibu ini duduk dengan santai. Lalu ibu tadi bertanya ngomong sama orang soleh ini, wahai orang soleh, saya ini punya anak laki-laki, dia tukang ikan. Kerjaannya tiap hari jualan ikan di pasar kota Mesir. Di dalam lacinya itu ada Al-Quran. Misal ada pelanggan, pembeli datang, dilayanin sama dia, selesai itu dia cuci tangan, lalu dia baca Al-Quran. Dalam kisah ini, laki-laki ini mengatakan hafal Quran. Dia baca murojaah Al-Qurannya, setiap bacaannya tadi diberikan pahalanya kepada ibunya yang telah wafat tadi. Sebab itulah aku duduk dengan santai, happy, kata dia.
Menjelang beberapa minggu setelahnya, orang soleh tadi mimpi lagi. Mimpi ketemu ibu itu ikut rebutan. Nah, ibu kemarin duduk santai gitu, sekarang ikut rebutan. Didekati sama orang soleh tadi, Bu. Kemarin ibu duduk dengan santai. Setelah sekarang ini rebutan. Lalu ibu tadi mengatakan, wahai orang soleh, saya punya anak yang kemarin dia dagang ikan di pasar. Setiap dia baca Al-Quran diberikan hadiah pahalanya untuk saya. Kebetulan hari ini dia sudah wafat, meninggal dunia. Dia meninggal dunia dia. Terbangun orang soleh yang di Mesir itu, bangun. Akhirnya dia pergi ke pasar ikan. Samalah contohnya kayak kita di Jambi ini, pasar ikan Angsoduo di mana? Gampang nyarinya kan? Mudah. Ya, gampang mudah kita nyarinya. Atau di pasar nih, pasar baru misalnya, di mana, atau pasar Andil. Pasti ada tempat orang jual ikan. Yang tukang jual ikan itu cuma berapa orang, enggak banyak. Datanglah ini orang soleh ke pasar kota Mesir. Dia lihat ada satu lapak ketutup, yang lainnya jualan, cuman lapak dia yang tutup. Didatangin, ngucapin salam, orang sebelahnya ditanya, Pak, ini yang kosong siapa ini, Pak? Ini ada pemuda, kata dia, hafal Al-Quran, dia sering baca Al-Quran di sini, kata dia. Dia jualan ikan, kebetulan hari ini dia barusan wafat, meninggal. Dia barusan wafat, barusan meninggal. Ada tinggal orang soleh tadi, oh betul. Berarti mimpi yang dimimpikan orang soleh tersebut ngelihat ibu-ibu yang awalnya santai, keduanya rebutan daripada kiriman pahala tersebut, berarti menunjukkan apa yang dibacakan daripada Al-Quran, zikir, sodakoh, infak, dan yang lainnya, itu bakal sampai kepada orang yang dituju. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu ila min salah. Ketika seorang dari keturunan anak Adam itu mati, wafat, maka terputuslah semuanya kecuali 3. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah. Shadaqatun jariyah inilah yang bakal menyelamatkan manusia di dalam alam kuburnya, di antaranya. Dikit-dikit ngelihat misalnya ada musola dekat rumah, ada orang bangun pondok pesantren, ada orang bangun jalan untuk umum, maslahat umum, baik. Jadi perpusak butuh. Jadi inilah yang bakal menolong dia. Karena kenapa orang yang ada di dalam penduduk di dalam kuburan itu, ketika dia keluar, misalnya dia sudah wafat nih, mau keluar lagi, apa yang dilakukannya? Apakah sholat? Apakah zakat? Apakah puasa? Apakah sholat sunnah dan yang lainnya? Tidak. Adalah sodakoh itu. Adalah sedekah yang dia berikan. Nah, ini yang bermanfaat bagi orang yang sudah wafat. Di antara sedekatun jariyah. Setelah itu apa? Al-ilmu yuntafa'un bih. Ilmu yang memberikan manfaat. Kita ngajarin nih, ada anak-anak di kampung kita ngajar ngaji antara maghrib isya. Alif, alif, ba, ta. Sampai huruf hijaiyah ini dia hafal. Ya, dari alif itu kayak tiang, ba itu kayak perahu, disebutin. Ini hafal ini huruf hijaiyah, setelah itu dia baru masuk belajar Iqra. Setelah belajar Iqra dia paham, baru dia Al-Quran. Pahala orang yang mengajarkan daripada huruf hijaiyah itu lebih besar daripada orang yang mengajarkan Iqra ataupun Al-Quran. Karena pondasi awalnya adalah huruf hijaiyah itu. Dan ngajarin anak yang baru belajar alif bata saja itu lebih susah daripada ngajar Al-Quran. Kita baru ngajar sih kok sebelah sini ngomong, dia ngomong. Lagi kita bilang jangan ribut, dia situ berlari-lari. Ya, ada yang kencing, ada yang ini macam-macam. Ya, lebih susah daripada yang sudah bisa Al-Quran. Saya sudah SMP, SMA itu, atau lagi kuliah, atau lagi misalnya umur 34, lebih gampang, mudah, bisa cepat.
Tapi kalau yang anak kecil ini kita membutuhkan kesabaran. Misal kalau dia hobi marah, ini anaknya mungkin cobeknya mungkin, atau dipukulnya dan yang lain, atau marah dia. Nah, maka ketika kita ngantar anak ke seorang guru untuk belajar Al-Quran, untuk ngaji, jangan kita ketika anak itu dipukul, nangis balik, kita ya marah sama gurunya, jangan. Malahan anak itu yang kita tambah. Maka kalau kami dulu kalau ngaji, ini ngaji ini sifatnya ribut, 2 orang ribut, semuanya kena pukul. Berbak, biru balik. Ini ada sebagian yang ngelapor, Pak, biru. Sempat ambil lagi rotan, berdebik katanya. Kau besok awas main lagi ngaji. Nah, itu yang bagus. Jadi mendidik tarbiyah anaknya kita. Tarbiyah anak tersebut memang susah. Dari bapak, dari orang tua lah yang mentarbiyahnya. Jangan mentarbiyah seperti seakan-akan menyalahkan guru. Mana? Ayo, itu panggil gurunya. Ya, akhir guru tadi dimarah-marah depan anak tadi. Sudahlah, ini anak ini bakal membangkang. Ala kulli hal. Nah, jadi kita seorang bapak, seorang ibu, ketika anaknya dipukul sama guru, dimarahi sama guru, kita tambah lagi di rumah. Ya, tambah pripat lagi dia. Ya, biar kenapa? Biar hawa nafsunya dia tadi, yang hobi main itu, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar dia cinta dengan ilmu atau cinta dengan Al-Quran. Kan sudah viral nih kan, dekat-dekat ini kemarin dilaporin, sampai-sampai gurunya dipecat. Ya, dipecat. Ya, tidak sepantasnya seperti itu. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau pukulan guru zaman dulu itu ampuh dia. Ya, ampuh dia. Karena kenapa guru itu mukul bukan karena hawa nafsunya, tetapi perintah Nabi Muhammad SAW. Sama kayak kita punya anak, ketika dia umurnya lisaba, kita perintahkan ketika umurnya lil asyar 10 itu fadribuha, suruh dipukul. Tetapi mukulnya sekedar, jangan sampai patah tangan kakinya. Ya tidak boleh, ya pukul sekedarnya. Pukul sekedarnya, kira-kira dia dengan ilmu tersebut dia bakal cinta. Nah, kalau bisa kita mendidik tanpa mukul, kira-kira bisa dia timnya. Anak zaman sih, masya Allah. Kita nyelit, dia lebih nyelit lagi, Pak. Iya, sudah 7 kita tahu. Masya Allah. Nah, itu tarbiyah. Susah kita didik anak. Biarpun guru kayak manapun, guru misalnya karismatik kayak manapun sejenisnya, ketika dia didik anaknya dia sendiri susah. Ya, baru dioper dengan guru-guru yang lain, biasanya kayak gitu. Nah, jadi jangan kita ngerepotkan ya guru. Kita datang ngaji pertama bawa minyak kan kalau zaman dulu, minyak tanah. Ada bawa gulung, bawa kopi, biasanya ngasih guru tadi. Tahannya setahun tuh, minyaknya cuma sebotol, ngajarnya setahun. Kira-kira cukup gak? Sudah itu guru tadi nak marah, mukul anaknya karena kelakuan anaknya tadi, ngelapor, ribut akhirnya ujung-ujung. Nah itu, Masya Allah. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu diantaranya apa tadi? Batas mana? Amal jariyah. Terakhir adalah al-ilmu yuntafa'u bihi, setelah itu waladun soleh yad'u lahu. Anak yang soleh mendoakan untuk orang tuanya. Ini cita-cita kita, investasi akhirat itu adalah anak. Orang nikah tujuannya pasti pengen punya anak. Ada orang nikah tidak mau punya anak. Ya, generasi setelahnya inilah ada investasi kita. Ya, di hadapan Allah nanti dan di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka itu aham syai' tarbiyatul aulad. Paling penting adalah mendidik anak. Boleh dia mau jadi polisi, mau TNI, mau jadi saudagar, mau jadi apapun, pengusaha apapun, mau dia jadi presiden, wali kota dan yang lainnya. Yang penting kita kasih dia basic di dalam dirinya agama. Jangan buta sama sekali, buta dengan agama. Itu banyak buta-buta agama itu akhirnya korup. Yang pernah mondok juga ikut korupsi juga. Yang kuat pondasinya bisa runtuh, apalagi yang tidak ada sama sekali. Bukan ininya, bukan korupsi lagi, malahan dia bisa keluar dari agama. Na'udzubillah min dzalik. Waladun soleh yad'u lahu, seorang anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Ada juga sebagian pernah kejadian satu anak ketika di pemakaman bapaknya, dia tidak bisa baca Al-Quran. Ngambil HP, ada murotal Yasin di hidupnya. Yang ngaji murotal itu bukan dia. Dia ambil di kuburan. Itu masih mending lah. Iya, masih mending ngidupin murotal Al-Quran. Ada juga yang tidak pernah datang sama sekali. Dari bapaknya meninggal sampailah dia meninggal lagi. Dia tidak pernah ziarah ke makam orang tuanya. Ini na'udzubillah min dzalik. Maka arwah seorang mukmin dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan? Itu ketika hari Kamis sore. Kamis sore itu arwahnya mukmin dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburan mereka masing-masing, dan kembalinya sore asar hari Jumat tadinya. Dan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW ketika kita ziarah kubur diperintahkan sunnah salam. Sunnah kan? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin. Atau misalnya Assalamualaikum ya Aba, Assalamualaikum ya Umi. Itu mereka menjawab salamnya kita. Dan mereka menanti kedatangan anaknya. Ya, kedatangan anaknya dia menanti. Tunggu datang enggak? Oke, minggu depan nunggu lagi datang enggak ya? Sebulan, 2 bulan, setahun. Setahun itu datangnya kapan? Pas nebas rumput. Enak dekat awal Ramadan, akhir Ramadan, dekat Lebaran, pas rumput. Ya, ada yang bilang, "Oi, ngapu mancek? Rumput ditebas." Biarlah, sumber rumput itu kan zikir, kata dia. Ya, kalau zikir terus semak, kuburan dia. Padek pula dia ngomong kayak gitu. Ngapu rumput itu? Biarlah, rumput itu dia berzikir dia. Ya, tapi kuburannya semak. Ada yang bilang, memang saya ada nebas ini makam bapak saya ini, sengaja memang, karena setiap rumput-rumput yang tumbuh di atas makam itu dia berzikir untuk penduduk kubur. Kira-kira betul lah. Nah, ini alasan orang yang pemalas. Ini anak durhaka juga nih. Iya, rumputnya suruh berzikir dia tidak. Ujung-ujungnya apa? Murotal tadi yang ngaji, dia tidak. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diantaranya amalan jariah. Ada yang bertanya, bagaimana seandainya ada orang yang tidak punya anak? Apakah dapat amalan soleh yang doa anak soleh tersebut sampai atau tidaknya? Di antaranya waladun soleh yad'u lahu. Walad yang dimaksud di sini termasuk laki-laki atau perempuan, ataupun anak didik ataupun anak asuh. Anak didik misal contoh, kita ngelihat nih ada anak orang susahnya, bapak emaknya ada, tapi anaknya banyak, susah, makan susah, apalagi mau sekolah. Akhirnya kita ambil, sudah saya ambil ini anak, mau saya masukkan pesantren dan biayanya saya yang tanggung. Ini biayanya saya yang tanggung.
Ini orang yang menanggung biayanya inilah termasuk kategori anak soleh yang mendoakan bapak asuhnya. Termasuk juga. Atau yang lebih dekat lah, keponakan atau kerabat kita yang lebih dekat yang susah untuk masuk pesantren, misalnya kita masukkan ke pondok. Dibiayakan dari 1 tahun sampai 6 tahun, kalau bisa diberangkatkan ke keluar. Dan dia paham ilmu agama, hasil uang yang kita berikan kepada anak tersebut, dan dia bisa cerdas di dalam agamanya, maka pahalanya ngalirnya kepada kita. Orang yang membiayainya. Itu Masya Allah itu pahalanya. Pahalanya nanti di alam kubur kita tidak kita sangka, ibadahnya kita bolong-bolong, ininya macam-macam. Tidak ada sempurna sama sekali. Ketika kita lihat, ya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pahala yang sangat besar. Itu kita bayangin satu huruf B itu 10 derajat Allah berikan. Bagaimana kalau anak yang kita didik, yang kita masukkan pesantren, dia hafal Quran? Itu bahagia paling senangnya manusia. Biarpun dia tidak punya anak biologis, tetapi dia hanya punya anak angkat atau anak asuhnya dia. Nah, dia tetap mendoakan bagi orang yang membiayai daripada sekolahnya. Masya Allah, itu memberikan manfaat. Nanti dia ajarkan lagi kepada orang, berkembang lagi, terus diajarkan lagi sampai hari kiamat. Itu kita di alam kuburnya paling senang, paling bahagianya manusia. Sama kayak kita punya anak, misalnya dia sudah kerja, dia telepon, "Mak, Pak, kirim nomor rekening, Pak." Iya, ngapa nak? Saya baru kerja, dapat gaji sekian, saya mau kirim. Kira-kira senang enggak? Itu urusan dunia. Kayak mana seandainya amalan ibadah yang dibaca seorang anak didik ataupun anak kita biologis yang memberikan pahala ketika kita wafat, itu akan sampai. Ya, di rekening kita kirim masuk, apalagi kita baca Al-Quran kita kirimkan ke alam dia, itu sampai. Ya, buktinya kita baca Al-Quran pernah balik. Kita baca Yasin misalnya mayitnya balik, tidak usah baca Yasin lagi, karena tidak sampai gitu. Belum pernah kan? Nah, itu menunjukkan apa yang kita baca, diantaranya apa yang kita sedekahkan. Begitu juga diantaranya amal-amalan jariah, al-ilmu, begitu juga ilmu, dan begitu juga anak yang soleh mendoakan bagi orang tuanya atau orang tua asuhnya, ini bakal sampai. Insyaallah, mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Ini rukun di dalam sholat. Yang pertama adalah niat. Apa niat sholatnya? Usolli ala hadzal mayyit arba'a raka'atin fardhu kifayah adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Nah, itu berapa takbir? 4 takbir. Nah, yang pertama adalah niat. Atau misalnya kita kebetulan ramai nih orang, jantan betino ya, yang disolatinnya ngintip-ngintip gak nampak. Dia bedanya kalau yang jantan pakai sal, kalau yang betino pakai selendang kan, nampak. Ini tidak tahu sholatnya jantan betino ya, apa nak sholatin? Ya sudah. Usolli ala hadzal mayyit man shalla alaihi imam. Saja aku sholat, ya fardu kifayah, apa yang disolatkan imam, Allahu akbar, cukup. Ya, cukup. Kecuali kalau dia menyebutkan nama. Usolli ala hadzal mayyit, misal usolli ala hadza Zaidin. Saya sholat mayit untuk si Zaid. Tidak taunya yang disolatin Umar. Abang sholatnya tidak sah. Itu kalau dia ta'ayyan nih, kita menyebutkan namanya. Kalau kita yang lebih gampang itu, sahaja aku sholat janazah fardu kifayah, apa yang disolatkan imam, ya makmuman, Allahu akbar, sah. Niat itu tidak harus pakai bahasa Arab, tapi kalau afdalnya pakai bahasa
bahasa Arab. Kalau tidak bisa bahasa Indonesia, ya bisa. Yang pertama nih niat. Kadang-kadang diambil dari hadisnya Nabi SAW, innamal a'malu bin niat. Jadi pakai niat. Niat itu kuncinya dalam hati. Dilafatkan hukumnya sunnah. Talafud biha sunnah. Melafatkan niat hukumnya sunnah, tetapi niat di dalam hati hukumnya wajib. Asani yang kedua, arba'u takbirat. 4 takbir. Kayak mana seandainya ada imam takbirnya 5, boleh tak? Boleh. Tapi bukan sengaja. Biarpun sengaja, tapi hukumnya adalah dzikir, tidak membatalkan sholat. Ya, dia tidak membatalkan sholat. Nah, dia 4 takbirat. Nah, kemarin yang Habib cerita, ada santri ya. Santri ini Masya Allah, di pondok itu ngafal malas, taklimnya ngajinya malas, jajan begawi. Masya Allah. Ada nih santri yang jenis-jenis kayak itu. Dari pondok pengen keluar lagi, masuk lagi pondok, keluar lagi, masuk lagi. Alhasil biarpun dia nakal, ya, maka dalam satu riwayat mengatakan, ketika seseorang santri biarpun dalam keadaan kasal pemalas, mati di dalam pondoknya, dia mati dalam keadaan syahid. Kalau dia matinya lagi ngafal Al-Quran, kaget di dalam alam kuburnya Allah ciptakan satu malaikat untuk mengajarkan dia Al-Quran. Matinya ketika nuntut ilmu, maka Allah akan menggantikan guru di dalamnya, yaitu malaikat, untuk mengajarkan dia ilmu di dalam. Yang masalah amaliyah yang terputus. Tetapi kalau masalah ilmu, itu biarpun di liang lahat tetap diajarkan. Nah, itu di dalam satu riwayat. Lalu ini santri ini Masya Allah, nakal, malas, dan yang lainnya, kebetulan hijrah, dia masuk ke desa, ke kampung. Sampai di kampung tadi, ketemulah satu musola kecil. Ditengok di dalam musola tadi, ramainya orang nih, ngapain gitu dia. Baru ditengok di depan, ada jenazah, ada yang wafat. Tengok jam dia. Lamunian sudah zuhur, sudah lewat, sudah sholat zuhur, sampai nunggu. Ditanya pengurus masjid, Pak, ini kenapa belum disolatin, Pak? Pengurus masjid bilang, maaf dek, kebetulan imam sholat jenazahnya lagi sakit. Tidak ada yang bisa sholat jenazah, kecuali imam siko itulah. Datang santri tadi, sudah biar saya Pak. Saya lah biasa, kata dia. Sholatlah dia, disuruh pengurus masjid maju ke depan, ya, sofnya dirapatin, buat 3 sof. Karena pelajaran dulu ingat, paling sedikit kita sof sholat jenazah itu 3 sof. Biarpun dikit, buat 3, 2, atau 3, ya, 3 sof. Kata si pengurus masjid, ini fakam juga nih santri ini, kata dia. Akhirnya takbir, Allahu Akbar. Baca Fatihah, baca surah, ruku nih. Makmum yang belakangnya tadi sengaja tak disuruhnya rapat, cuma dibuat sop 3 sama dia. Kan biasa kan rapat-rapat kan. Ini tak, memang dijarang-jarang sama dia. Tapi 3 sop. Ngikutlah nih makmum. Dalam hatinya terlintas, ini sholat zuhur lagi nih kayaknya. Selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Pengurus masjid tadi nyuil kakinya. Ngapu 4 rakaat, kata dia. Biasa kalau imam kami sholatnya 4 takbir. Apa kata santri tadi, dikasih Allah akal. Ya, maaf nih Pak. Sambil dia ngeluarin air mata, maaf nih Pak. Karena jenazah ini terlalu dosanya terlalu banyak. Maka saya sholatnya 4 rakaat. Masya Allah. Nah, itu intinya ala kulli hal. Sholat jenazah itu 4 takbir, bukan 4 rakaat. Ya, 4 takbir. Ada sebagian juga kadang-kadang jarang mungkin kita sholat jenazah. Ketika imam dari Allahu Akbar, takbir yang kedua dia merokok. Ada? Nah, ada. Sebagian seperti itu ada. Nah, itu ketika sholat jenazah hati-hati. Ya, hati-hati jangan ngelamun.
fokus kita sholatnya, fokus dengan akhirat. Jangan kita ngelamun, kayak ngelamun ujung-ujungnya ruku. Ya, kalau ruku, kalau sebelahnya orang yang pendiam, tidak banyak komentar ya nak. Kalau yang sebelahnya hobi bergurau, ente diguroinya terus. Ya, sholat, ya kayak sholat zuhur jadi. Nah, intinya asani yang kedua, rukun dalam sholat jenazah adalah 4 takbirat. Asalis yang ketiga, al-qiyam alal qadir. Berdiri bagi yang mampu. Sholat jenazah boleh duduk? Boleh. Boleh telentang miring sebelah kanan, boleh. Ya, miring sebelah kanan. Atau telentang, ya sudah, kalau telentang itu sudah. Ya disolatin itu. Ya, disolatin. Al-qiyam alal qadir, berdiri bagi yang mampu. Kalau tidak mampu berdiri, boleh dia duduk. Ar-rabi' yang keempat, qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah, menunjukkan bahwasanya apa yang kita baca di dalam Al-Quran dan kita hadiahkan kepada mayit berarti sampai. Ini Al-Quran Al-Fatihah. Kita sholat jenazah, ya kan? Baca Al-Fatihah. Kalau tidak sampai berarti sholatnya tidak sah. Nah, sama kayak kita baca Al-Quran Yasin, Tabarak misalnya, atau baca juz per juz Al-Quran kita hadiahkan kepada mayit. Apa yang kita hadiahkan itu sampai kepada orang yang sudah wafat. Maka di antaranya ada zikir namanya i'taqatul kubra. Ada i'taqatul kubra itu sekian puluh ribu ya kita baca daripada kalimat la ilaha illallah la ilallah. Jadi satu daerah Mesir ada satu ahli thariqah, dia membaca la ilaha illallah itu sekian ribu, dan kalau zikirnya itu ramai ribuan orang yang hadir. Disediakan jamuan makannya itu 100 macam kue, 100 macam makanan. Kira-kira orang Jambi sudah sampai dah makanan kita sampai 100 macam? Belum sampai ya. Makanan kita paling tempoyak, sayur lodeh, apa lagi? Semur, rendang. Ya, nah, belum sampai mungkin. Baru puluhan. Paling sudah ratusan macam makanan. Setiap mulai zikir itu disediakan, dihidangi makanan itu. Menjamu untuk orang-orang yang zikir. Kebetulan ini satu syekh mursyid ini, dia sudah zikir ya, la ilaha illallah sekian ribu. Dan begitu juga yang hadir itu puluhan ribu orang. Ngelihat ada satu pemuda nangis. Pemuda ini nangis. 5 tabki ya rujul. Apa yang menyebabkan engkau menangis? Lalu laki-laki tadi mengatakan, wahai syekh, ro'a ummi finnar. Aku melihat ibuku sekarang lagi dalam neraka. Nangis ini orang. Tapi dalam riwayat, dalam kisah itu disebutkan ini pemuda ahli kasyaf. Dia dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa melihat orang-orang yang ada di alam barzah. Nangis dia melihat ibunya. Lalu dia cerita bahwasanya ibuku sedang diadab. Syekh ini dalam hatinya, apa yang aku bacakan dari kalimat la ilaha illallah, aku hadiahkan kepada ibunya si pemuda ini. Tadi nangis, akhirnya senyum dia. Senyum. Seketika itu langsung senyum. Ditanya lagi, tadi ente nangis, sekarang ngapa senyum? Apa yang menyebabkan engkau senyum? Aku melihat ibuku dakhalal jannah. Aku melihat ibuku sekarangnya sudah dimasukkan Allah ke dalam surga. Berarti menunjukkan kalimat apa? La ilaha illallah tersebut memberikan manfaat kepada orang yang sudah wafat. Maka kita tahlilan itu kan la ilaha illallah, la ilaha illallah. 33 kita baca, yang hadirnya 100 orang, 200 orang, 300 orang, dikalikan, dihadiahkan kepada mayit. Banyak kan? Banyak. Sudah itu kita buat makanan. Untuk apa? Kita niatkan sedekah dan pahalanya diberikan kepada mayit tersebut. Itu dapat pahalanya. Termasuk air, misalnya kita tahlilan cuma ngasih air, misalnya. Itu termasuk juga sedekah. Sedekah yang paling berharga
adalah air. Kapan berharganya? Ketika orang haus, ketika dalam keadaan paceklik, kemarau. Itu air harganya berapapun pasti dibeli. Wabil khusus ketika untuk minum. Nah, di antaranya yang keempat ini rukun di dalam sholat jenazah, qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah, menunjukkan apa yang kita baca itu sampai kepada si mayit. Maka ada gembor-gembor, kadang kita ziarah makam, tidak boleh ziarah makam, syirik, tidak diajarkan Nabi. Sama misalnya ada sholat, kebetulan di depannya ada makam misalnya, kita sholat, boleh enggak? Kita kan enggak sholatin makam. Ya kebetulan kita mau sholat, kalau nyari tempat lain kan jauh. Kebetulan di depannya ada makam, tidak masalah kita sholat. Nah, di antaranya sebagian seperti itu. Malahan kita sholat jenazah itu mayitnya di depan. Sebenarnya yang kalau jadi imam, mayit belakang, imam depan, ya tak? Iya betul. Kalau kita sholat berjamaah, imamnya di mana biasanya? Di depan. Ini mayitnya yang di depan. Ya, mayitnya di depan. Kalau pakai logika, oh ini syirik nih, nyolatin mayit nih. Kita nyolat nyembah Allah, bukan nyembah mayit, betul? Iya kan? Bukan nyembah mayit, nyembah Allah. Suruh ke belakang deh mayitnya. Oh, bid'ah. Nah, itu menunjukkan ya, diperbolehkan, diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengucapkan salam juga lah ketika dalam kuburan. Assalamualaikum ya ahli diyar minal muslimin, atau assalamualaikum ya abi, ya abah misalnya, ya umi. Itu dijawab salamnya kita. Ya, salamnya kita dijawab. Berarti menunjukkan orang yang ada di dalam alam kubur itu mereka hidup, bukan mereka itu mati. Maka terkadang sebagian ketika mayit meninggal dimandikan, sholat sudah itu ditanam, kubur sudah itu tinggalin. Kayak nanam ubi. Ya, ditinggalin sama dia. Jadi kita baca. Itulah kunci buktinya anak yang soleh tadi mendoakan orang tuanya. Datang ke ziarah pemakaman orang tuanya, baca doa. Tidak mungkin kalau kita datang ke pemakaman ibu tadi diam misalnya. Lalu balik. Besok ziarah lagi diam ya. Balik. Ya. Semua kayak sholat juga kan orang tua kan. Allahu Akbar. Baca Al-Fatihahnya. Diam. Ya sudah, itu urusan mereka lah. Nah, di antaranya adalah qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Al-khamis, yang kelima, as-salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di takbir yang kedua. As-sadis, keenam, ad-du'a lil mayyit. Doa untuk mayit setelah masuk yang ketiga. Terakhir as-sabi salam. Lalu kita salam. Maka ada khilaf salam ini ditambah dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mengatakan ditambah salam, wala tusannu ziyaratu wabarakatuh inda ramli khilafan Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar mengatakan menambah wabarakatuh ini sunnah. Maka ada sebagian imam cuma salam assalamualaikum, tapi ditambah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hukumnya sunnah menurut Imam Ibnu Hajar. Nah, sudah inti ketika kita takbiratul ihram niat Allahu Akbar. Pertama baca Al-Fatihah. Yang kedua salawat sama Nabi. Yang afdal adalah salawat Ibrahimiyah, itu ketika tahiyat akhir itu. Nah, itu baca salawat Ibrahimiyah. Setelah itu doa untuk mayit. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bima'i wa thalji wal baradi wa naqi minal khataya kama yunakka thawbal abyad bin ad-danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa'idhu min adabil qabr wa fitnati wa min adabil nar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li jami'il muslimin
Boleh ditambah lagi Allahumma hadza abduka wa ibnu abdika kharaja min duhid dunya wa sa'atahu wa mahbubahu wa ahibbahu fiha ila dhulumatil qabr wa ma huwa laki kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika wa la syarika lak wa anta a'lamu minna. Allahumma innahu nazala bik wa anta khairu manzilin bih wa asbaha fakiran ila rahmatika anta ghaniyan an adzabi wa qad ji'naka raghibina ilaika syufa'an lahu wa in kana muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz anhu laki bi rahmatika amna min adzabika hatta tab'athuha amina ila jannatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Boleh. Atau misalnya tidak hafal, kalau panjang kadang-kadang, tapi ada juga imam itu takbir Allahu Akbar, kita baru baca Al-Fatihah sudah takbir lagi dia. Belum separuh nih. Kira-kira baca apa lah imam tuh? Pernah ketemu? Sering. Kira-kira baca apa lah imam? Nah, itulah enak sholat jenazah itu. Kita tidak paham juga. Bisa. Cuma takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi rukunnya harus terpenuhi. Cuma takbirnya yang itu. Rukun takbirnya ini pakai. Yang lainnya tidak. Nah, itu Al-Fatihahnya sempurna, baca sempurna, sholawat sama Nabi sempurna. Kalau misalnya mau singkat, ya Al-Fatihahnya satu napas, boleh. Atau sholawat sama Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau doa mayit, Allahumma ufir lahu warhamu, Allahumma ufir laha warhamha, kalau perempuan. Nah, sudah, Allahumma la tahrimna ajra wa la taftina ba'da wa fir lana wa la jamil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketika pembahasan sekarang, intinya pembahasan tentang kepalanya mayit, apakah dia sebelah kanan atau sebelah kiri. Banyak nih kejadian ustadz ini sama guru ini sama ustadz itu sama guru ini ya diadunya. Kau tahu apa diadu? Guru ini enggak palanya, yang sebelah sini enggak, putar sebelah. Ada lagi pengurus masjid, enggak salah, putar lagi. Ini tidak tahu lah apa amalan orang yang wafat ini. Apa amalan orang yang wafat ini sehingga dia diputar-putar kepalanya. Masya Allah. Pernah nih enggak? Pernah. Ada sampai berebut. Masya Allah. Sampai berebut. Tapi tidak tahu lah yang mana diterima sholatnya. Wallahu a'lam. Yang penting intinya sholatnya diterima. Kalau masalah tempatnya itu bebas, ya. Mau kepala di sini, mau di sini. Nah, kalau di dalam madhab Imam Syafi'i, kalau dia laki-laki, ada kepala. Ini ada tutup. Nah, ini kepala ya. Nah, dalam madhab Imam Syafi'i, kalau dia laki-laki itu ala yasaril imam, ala jihad yasaril imam. Di mana kirinya imam? Ini apa ini? Yang ini. Ini kirinya imam. Berarti kepalanya di sini. Kalau ini kalau laki-laki sebenarnya bukan alal yasaril imam, ala yaminil imam. Ini di bagian ke badannya ini bagian ke kanan semua. Alal yaminil imam. Itu kalau laki-laki. Dari sebelah kanannya si imam. Kalau perempuan ala yasaril imam. Ini. Bagian separuh badannya perempuan itu sebelah sininya adalah kirinya imam. Jadi inti badannya ini sebelah kiri imam kalau perempuan. Kalau sebelah laki-laki ini sebelah kanannya imam. Semua badan dari kepala. Ini kalau laki-laki kan kepalanya di sini nih. Nyolatinnya di mana imamnya? Nyolatinnya di bagian kepala ini. Nah, nih bagian kepala ini. Nah, kalau jatuhnya ini, kalau imam tegaknya dekat kepala, itu posisinya di sebelah kanan. Coba tes, ada yang tidak? Langsung praktek. Nah, coba antum kiblat di sana misalnya. Kiblat di mana? Sana begini. Hah? Sini, kiblat sini. Ya. Ini kepala laki-laki. Kita sholatnya di sini. Ala yasaril imam, dari sebelah kanannya imam. Ini banyaknya si mayit ini dia sebelah kanannya imam. Ini kalau imam bentangan gini, ini dia sebelah kanan jatuhnya. Posisinya sebelah kanan. Kalau perempuan
Kalau kita tegaknya berdirinya di sini nih. Nah, di sini pas bagian ke kepalanya. Kalau perempuan putar. Nah, kalau perempuan di sebelah sini. Nah, dia ala yasaril imam. Ini kirinya, kiri imam. Di bagian kiri. Di mana berdirinya? Berdirinya di sini. Batas ajizah ini, pinggang ini, yang perempuan. Tapi ketika dia di dalam keranda kan tidak harus dikasih tando, tidak. Kira-kira be, kira-kira kepalanya ini, kira-kira ya pinggangnya, gitu. Gitu sholat. Ini ala yasaril imam. Ini bagian. Nah, ini. Kayak mana seandainya kalau kebetulan di masjid tadi ada yang bilang, "Dok, palanya sini." Ya sih, "Dok, sebelah sini." Kalau betina sebelah sini, kalau jantan sebelah sini, putar misalnya. Nah, selagu kita orang yang paham, kita diam deh. Bisa ada yang tua besok kadang-kadang kan nyeletuk dia kan. Nah, sudah terserah wak lah nak nyolat sebelah mana. Yang tak boleh, yang penting mayitnya ditegakin. Kalau mayitnya tegak berarti jadi imam dia. Iya kan? Yang penting dia masih berbaring. Masih berbaring, mau kepalanya di sini boleh, mau kanan kiri boleh. Nah, tapi kalau dalam kitab kita Imam Syafi'i, kalau dia laki-laki, ala jihadil yaminil imam. Ya bagian kepalanya ini semuanya, kanannya imam, semua badannya. Begitu juga kalau perempuan, ala yasaril imam, sebelah kirinya imam lebih banyak ke sini. Nah, itu caranya. Nah, jadi kalau sudah paham, tidak berebut lagi. Kalau ada yang pendapatnya bilang, udah perempuan bukan sebelah sini gitu, sebelah sini, sudah biarin, talainlah dia. Atau jantan sebelah sini, tidak masalah, sah. Ya, sholatnya tetap sah. Kalau dalam madhab Imam Syafi'i, kalau perempuan dia kepalanya sebelah sini, kalau laki-laki sebelah kiri kepalanya. Tapi dia jatuhnya sebelah kanan imam. Di keranda? Jangan bahu kanan bawah. Miring. Aku miring. Karena pernah dengar dulu. Apakah memang posisinya betul atau tetap baringnya gini lah? Oh enggak, dia tetap miring. Miring kaki ada pembahasannya. Ketika kita bawa dia dalam keranda, setelah itu dibawa ke pemakaman. Nah, nanti kita kalau bisa praktek, tapi di sini tidak bisa buat lubang. Atau ini begitu balik kayak peti jadi kan? Tidak usah lah kira-kira. Ya kira-kira atau misalnya ada papan di sini bintang. Nah, insya Allah nanti dari awal kita nurunkan mayitnya, kepalanya dulu atau kakinya diturunin. Kan ada sebagian, udah putar, salah katanya. Penurunin kepala agak berat, udah putar lagi kaki gitu. Akhirnya ujungnya sudah sempak kaki sama palanya. Nah, yang mana yang betulnya. Nah, sampai tata cara mengangkat jenazah itu ada juga. Caranya mengangkat ketika habis selesai nyolatin itu, bawanya bagaimana, tata caranya insya Allah bakal ketika sampai masuk liang lahatnya juga apa yang kita baca di dalam. Nah, sudah itu ketika mayit sudah di dalam alam kubur, di dalam lahatnya itu, dalam kuburan itu kan dibuka tuh tali-tali yang kemarin tuh, buka apa yang ditempelkan pipinya atau di dinding kuburan itu. Nanti bakal kita sebutkan. Setelah itu digempal-gempal tanah. Ada orang kan gempal untuk belakangnya. Nah, itu insya Allah bakal kita sebutkan, kita jelaskan insya Allah. Nah, sampai di sini kalau ada yang ditanyakan, fadhil, silakan. Oh, salam. Yang di dalam keranda itu anak pernah dengar. Itu posisi miring kayak di dalam yang lahat. Betul atau lentang saja? Bukan di dalam kubur, di keranda. Kalau di keranda tidak bisa kita miringin. Dia tetap telentang posisinya seperti dia ketika wafat, ketika dimandikan. Dia tetap dibaringin. Kalau di keranda itu tidak bisa dia miring. Kalau miring kayak tekali dia biasanya. Tekali repot. Iya. Ya tetap dia posisinya telentang ya. Posisinya tetap telentang, kaget pas ketika dimasukkan ke dalam kuburnya baru dimiring.
baru dimiring. Anak pernah dengar juga tuh di dalam penyampaian taklim itu. Pokoknya di kebiasaan di Yaman itu seperti itu juga, jenazah itu di keranda itu dimiringkan kayak di dalam kubur. Maupun pengen nanya lagi. Enggak, sebabnya kebetulan kalau berhubungan dengan Yaman, Habib juga pernah mandikan orang Yaman sampai masukkan ke dalam keranda. Itu tidak dimiringin, enggak. Dia tetap telentang. Dan mandikan orang Yaman juga sering waktu di Rubat Tarim dulu. Sering dimandikan dan tidak dimiringkan, enggak. Apalagi keranda yang di Yaman itu dia cuma sekedar ya asal cuman dia kayak tandu itu nah. Kalau salah temiring tekali dia. Ya, enak keranda gitu. Keranda gitu tuh bertutup, sudah tuh ada pakai selimutnya lagi, rapi, sudah pakai kembang lagi, pakai sal, pakai sorban, pakai sal di atasnya. Nah, itu alhamdulillah. Nah, dia kerandanya di sana itu kecil. Mungkin kalau misalnya dimiringkan dia bisa miring. Nah, kalau kerandanya kita itu lebar. Kalau kita miringkan ganjal bantal atau guling, biasa agak tengkurap dia. Ya, tengkurap agak keluar lagi sesuatu yang ada di mulut. Maka diterentangkan kayak gitu. Ketika di kuburan, baru nanti dimiringkan sebelah kanan. Ada yang ditanyakan? Fadhol. Nah, kelas paham semua? Kalau bayi di bawah 6 bulan itu wajib dimandikan? Kalau mandi tetap dimandikan? Iya, tetap dimandiin. Masalah hukumnya cuma sholatnya deh. Dia enggak disolatin. Di bawah 6 bulan gitu ya? Iya. Di bawah 6 bulan. Terus itu yang tadi macam itu tadi kan kata benar rukun tadi dia asal muslim mukmin dia harus disolatkan. Cuma ada juga pendapat ketika terakhir sudah sholat itu kan hari kita saksikan sama-sama bahwa jenazah ini jenazah orang yang baik. Padahal kita tahu keseharian cuma itu bersaksi ini orang baik. Nah, itu seperti apa gimana tuh? Nah, jadi intinya kayak gini, kita tahu keseharian orang ini orang tidak baik. Kan mata dohirnya gitu, ini orang tidak baik, betul kan? Tetapi gerak-geriknya manusia itu yang menggerakkan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu memberikan pilihan kepada manusia, boleh dia berbuat baik, boleh berbuat buruk, terserah ente. Mau muslim silakan, mau kafir juga silakan, mau berbuat baik silakan, mau berbuat dosa juga sih silakan. Tapi konsekuensinya Allah memberikan apa? Antara dua, surga dan neraka. Jadi bagaimana ketika kita selesai sholat, selesai doa, biasa ishadu, saksikanlah bahwasanya jenazah ini orang baik, min ahlil khair, kata dia. Dari hadis mana? Hadisnya Nabi SAW menyebutkan udzkuru mahasina mautakum. Sebutkanlah sesuatu yang baik di antara orang yang mati di antara kalian. Jadi termasuk sunnahnya Nabi, kita menyebutkan orang tadi misalnya memang buruk dalam seumur hidupnya, tapi kan ada kebaikan di dalam dirinya. Biarpun orang sejahat-jahat manusia, tidak mungkin dia tidak pernah berbuat baik. Yang baiknya itu kita sebutkan. Saksikanlah bahwasanya jenazah ini orang baik. Nah, itu termasuk doa. Ini Nabi SAW yang memerintahkan kita. Tidak mungkin ini min ahli syar misalnya. Saksikanlah bahwa mayat ini orangnya tidak baik. Betul kata orang. Tidak kira-kira sedih tidak kita? Sedih. Nabi memerintahkan udzkuru mahasina mautakum. Sebutkanlah kebaikan orang yang mati di antara kalian. Ya, cuman sekali dia berbuat baik misalnya kita sebutin. Ya, jangan mentang-mentang tapi kalau manusia itu kita berbuat baik banyak, sekali berbuat kejelekan, itu seumur hidup diingat semua dia. Tapi lupa dengan kebaikan. Itu namanya manusia kebanyakan kayak itu. Maka jangan kita jangan kita bahas lagi. Kalau mayit itu kata Nabi, sebutin sesuatu yang baik, sudah kita sebutkan. Ishadu, saksikanlah
Hadzal janazah min ahlil khair. Ya sudah, baik. Insyaallah mudah-mudahan ketika di dalam kubur ya keburukannya tadi diganti yubadillahu hasanat, diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci intinya kalau dia mengucap 2 kalimat syahadat mau bengal kayak manapun, ya dia mengucap 2 kalimat syahadat, dia bersaksi bahwasanya tidak Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, itu orang baik sudah. Itu orang baik. Ya, mudah-mudahanlah kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah minggu depan kita masuk. Sebenarnya pembahasan masalah sholat jenazah ini panjang sebenarnya. Ini kan kitab dasar ala kulli hal. Nanti insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Minggu depan kita masuk tata cara pemakamannya. Ya, mengantarkan ke jenazah sampai jenazah tadi masuk ke liang lahatnya. Apa yang kita baca. Insyaallah mudah-mudahan sampai di sini. Wallahu a'lam. الفاتحة بنية القبول والإقبال والصلاح كل حال أن الله يغفر الذنوب ويسرها القلوب ويسر العيوب ويبارك لنا ولكم في كل حال وفي الأهل والمال والإيال ويغفر لوالدينا ووالديكم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يتولانا بولايته وأن يحفظنا من شر بليته وأن يحفظنا بتكسيرنا في حقه وفي حق النبي وفي حق الأزواج وحقوق الوالدين وحقوق جميع المسلمين. أن الله يبارك لنا في أوقاتنا أن الله يبارك لنا في أوقاتنا أن الله يبارك لنا في أوقاتنا وساعاتنا وإن كنا وإياكم من ذي معصية ألا إزطاءه ومن حليل مسجم كل حالة دانية كل حالة مرضية ويشفي أمراضنا ولا هدينا كما أسرافنا صالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرافنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة من الروعات واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين. ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إلى نقص السحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.